Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jemaah rahmatullah. Malam hari ini saya bertukar posisi dengan Ustaz Mahmud karena beliau sekarang mengisi di Masjid Al-Ikhlas di Pulau Kemis. Sesuk semua Ustaz Mahmud insyaallah. Yang kedua, maghrib wau ketoke dhewe le buka kegasian kali ini. Jadi kalau ceritanya cepet banget. Kalau sekajeng ngeleke, tapi muadzin pun ada. Dan terus pun di Ustaz Saif sah, buatan kosone sah. Sebabnya apa? Buatan besok. Karena kita tidak tahu. Kebetulan saya melihat jam masih 17.41. Jam digital yang masih 17.41 padahal adanya 17.43. Saya kira ini jadi evaluasi kita bersama, lebih berhati-hati memperhatikan jam handphone maupun jam digital. Karena ini jam digital tinggal ini Bapak Ibu meskipun ikan casingnya sami, hanya ada sedikit perubahan. Tentu imsak itu digantos syuruk. Syuruk itu artinya waktu terbit. Dan terus itu sakit dipatokan menawi panjang dari sholat syuruk atau mungkin sholat duha. Kalau sholat duha berarti ditambah 15 sampai 20 menit. Paling tidak bayangan sedikit tombak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan sebenarnya adalah kesempatan emas bagi kita untuk merefleksikan apa sesungguhnya amanah Allah yang diberikan kepada kita. Jangan-jangan kita sudah hidup bertahun-tahun di bumi ini tidak tahu apa sesungguhnya amanah yang Allah berikan kepada kita. Allah menjelaskan itu, amanah itu di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh, dan ingatlah ketika qala rabbuka, berkata Tuhanmu lil malaikah, kepada malaikat. Apa yang dikatakan Allah kepada malaikat? Ini sesungguhnya aku Allah ja'ilun fil ardi, telah menjadikan manusia. Meskipun tentu ini topik betul-betul, tapi maksudnya adalah mufassir memahami yang dimaksud adalah manusia fil ardi, di muka bumi, khalifah, sebagai khalifah, sebagai pemimpin bagi makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat kata, kita ini diamanahkan oleh Allah, manusia itu diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard, khalifah Allah, pemimpin di muka bumi. Nah, salah satu tugas pemimpin di muka bumi ini adalah menjaga ekosistem daripada bumi ini. Dan untuk menjaga ekosistem, maka gerakan menanam itu menjadi salah satu, menanam pohon itu bisa menjadi salah satu opsi yang menarik, khususnya bagi ibu-ibu yang gemar bercocok tanam di musim pandemi ini. Kalau luwih intensif, napa-napa dadi pot. Karena ternyata menanam pohon itu
memberikan manfaat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebenarnya menanam pohon itu bukan hanya menguntungkan kita di dunia tapi juga akan menguntungkan kita di akhirat. Ini hadis ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim yang gharsan, menanam sebuah tanaman, illa kana ma ukila, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu sedekah baginya. Wa ma suriha, dan apa saja yang dicuri minhu dari tanaman itu lahu sedekah, baginya adalah sedekah. Wa ma akala sab'u, dan apa yang dimakan oleh binatang buas minhu dari tanaman itu fahuwa lahu sedekah, maka baginya sedekah. Wa ma ukilat tayru, dan apa yang dimakan oleh burung fahuwa lahu sedekah, maka baginya sedekah. Rawahu Muslim. Diubah dirahmati oleh Allah. Intinya apa? Ketika kita menanam pohon dan pohon itu dikonsumsi secara sengaja maupun tidak sengaja, secara baik-baik maupun dengan cara tidak baik-baik. Tidak baik-baik itu mencuri uang. Misalnya kita menanam pohon mangga, kemudian ajeng metik pun kedisian kali codrot. Iku sedekah. Saestu niku sedekah. Masya Allah. Kemudian dhewe tandur napa? Pari. Terus diborong kali pret. Niku wis dados sedekah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menghalau pret, boleh. Makanya manusia itu diberi akal oleh Allah untuk membuat apa niku? Apa Mas? Orang-orangan sampah gitu ya. Ikhtiar tetap dijalankan. Pun demikian, karena kita tidak mungkin petani ini menjaga 24 jam bocah ini orang-orangan sawah, mungkin ada sebagian padi yang dicuri oleh burung, maka itu bahkan bukan hanya sedekah biasa Bapak Ibu, ada satu riwayat yang mirip redaksinya. Langsung saya bacakan. Ini lebih dahsyat lagi. Fala yaghrisul muslim gharsan, maka tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman fayakula minhu insan, kemudian hasil dari tanaman itu dimakan oleh siapa? Manusia, wala dabah, dan juga oleh binatang ternak, wala tayr, dan binatang dan burung, illa kecuali kana lahu sedekah, baginya sedekah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ahli hadis memahami ini berarti menanam pohon itu adalah sedekah jariyah, karena sedekah itu bersifat kekal. Meskipun yang bersangkutan yang menanam itu sudah meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir selama buah itu dimanfaatkan. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda itu sedang menanam pohon kurma. Ini jelas betul mungkin yang nandur durian ya. Kita di Mekah betul mungkin nandur durian. Menanam pohon kurma. Nah, ketika menanam, sepertinya pohonnya masih kecil, masih tunas. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, engkau sudah tua." Kondisi Abu Darda sudah tua, tapi engkau masih menanam pohon kurma. Nanti kalau saatnya panen, kemungkinan engkau akan sudah meninggal dunia. Apa jawabnya Abu Darda? Beliau mengatakan, "Bukankah aku akan memetik pahala atas pohon yang sudah aku tanam yang dikonsumsi oleh orang lain." Masya Allah. Diubah dirahmati Allah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menanam pohon, kemudian itu dimanfaatkan oleh keluarga
keluarga, oleh anaknya, bahkan bisa turun-temurun sampai cucu, cicit, gitu. Itu peluang Allah terus dan bermanfaat. Bukan hanya itu, mungkin tetangga yang bisa dapat, masya Allah, itu bisa jadi amal. Ini kita baru bicara dimensi akhirat, belum bicara dimensi dunia. Secara duniawi menanam pohon itu, masya Allah, luar biasa. Bisa mencegah terjadinya banjir karena banyak resapan. Kemudian bisa memperbanyak kadar oksigen. Kenapa? Karena kita ini butuh oksigen, manusia itu satu orang, ini menurut penelitian, itu membutuhkan 740 kg oksigen dalam 1 tahun. Maka oksigen itu 740 kg. Padahal penduduk dunia itu berapa miliar? Atau dipengke berapa miliar atau berapa triliun ton atau berapa miliar ton yang kita butuhkan oksigen. Sedangkan oksigen dalam di bumi kita ini kadarnya mendekati 20%, sekitar 20%. Yang paling banyak nitrogen dan sisanya gas-gas yang lain. Pokoknya bangsa gen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu artinya kita masih membutuhkan banyak tanaman untuk ditanam untuk memberikan kesempatan oksigen bagi makhluk hidup, terutama manusia yang mana laju kelahirannya makin bertambah. Penduduk itu semakin lama semakin bertambah. Laju kelahiran dan laju kematian tidak seimbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira apa yang saya sampaikan ini mungkin menjadi angin segar bagi ibu-ibu ini yang hobinya gardening. Ini bojo kula to. Ini hampir mungkin yuk ngali hadis ini senjata. Anggap boleh satu pasport boleh ini bagi yo. Biar lari. Jadi memang betul Bapak Ibu, kita menanam itu bukan hanya kepentingan untuk buah, tapi juga untuk hiburan. Gitu. Yang sing nganggur anggrek api itu sing tangganya lipat itu gitu. Remen apa remen banget? Remen apa boleh di kan seger. Itu memberikan hiburan bagi siapa? Bagi orang lain. Nek tanaman hias, buah ke asal buahnya mau pulang ke bagian jambune Mas Supri itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum